Al-maqsudu bil waqifah. Al-maqsud bil waqifah. Yang dimaksudkan dengan al-waqifah. Humul ladzina tawaqqafu, yaitu orang-orang yang tawakuf. Apa maknanya? Faqalu, mereka mengatakan, la naqulu makhluk wa la naqulu ghairu makhluk. Kita tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, namun kita juga tidak mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluk. Sakti. Ikan Abu Zainul udah dikeluarkan belum? Ikan Abu Mama masih terus keluarkan lah ya. Kaget apa? Cak mana dia nak anu? Nak masaknya kan beku. Kalau tidak dikeluarkan. Ada ikan Abu Mama untuk antum sama Abu Zainul. La naqulu makhluk wa la naqulu ghairu makhluk. Wa hukmuhum annahum yulhaquna bil jahmiyah wa badda al-Imam Ahmad man tawaqqafa fil Qur'an. Kita tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, tidak pula mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Nah, hukum orang yang ngomong seperti ini ketika ditanya Al-Qur'an makhluk bukan? Bukan. Kalau gitu bukan makhluk? Bukan. Jawabannya apa? Ditanya Al-Qur'an itu makhluk, dia jawab wallahu alam. Ghairu makhluk, wallahu alam. Intinya dia tawakuf. Dia tidak berani mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Nah, orang yang seperti ini digolongkan apa? Sebagai Jahmiyah. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan mubtadi', kelompok yang seperti ini. Wa fi dzalika faidatun manhajiyah wa hiya annahu fi halati intisharil fitnah wal bid'ah yanbaghi 'alal muslim ay ya'rifal haqqa wa ay ya'taqidahu wa alla yatawaqqaf bainal haqqi wal batil. Pada hal tersebut terdapat faedah manhajiyah, yaitu bahwasanya kondisi tatkala pada kondisi tersebarnya fitnah dan bid'ah, maka selayaknya bagi seorang muslim untuk mengenali al-haq dan meyakininya, dan serta dia tidak diperbolehkan untuk tawakuf antara hak dan batil, pertengahan tawakuf. Wa amma sukut ala kismain, adapun sukut fahuwa ala kismain, diam itu ada dua macam. Al-awwal sukutun ala jahlin wa hadza madhmum, diam di atas kebodohan, ini tercela. Wal qismu tsani, jenis yang kedua, sukutu ala ilmin, diam di atas ilmu. Wa hadza hasba ma taqtadi al-maslahah. Ini sesuai dengan tuntutan maslahat. Antum diam ada dua macam. Yang pertama, diam dikarenakan bodoh, enggak tahu masalahnya. Yang kedua, diam karena tahu ilmunya. Tapi karena maslahat lebih baik antum diam, antum diam. Fal wajib ala talibil ilmi khususun ayufarriqa baina tawaqquf bainal haqqi wal batil. Maka yang wajib bagi seorang talibul ilmi secara khusus adalah membedakan antara tawaqquf bainal haqqi wal batil. Fa inna hadza mazmumun. Ini sesuatu yang tercela. Li'annal muslim mukallafun. Dikarenakan seorang muslim itu mukallaf. Ayya'taqid al-i'tiqad as-sahih, hendaklah dia meyakini keyakinan yang benar, wa bainas sukut wa adamit takallum bi ba'dil ilmi khasyatal wuqu' bi mafsadatin a'zam. Ya. Seorang muslim itu mukallaf agar dia meyakini keyakinan yang benar, dan antara diam serta tidak berbicara pada sebagian ilmu karena khawatir terjatuh pada mafsadah yang lebih besar. Jadi memang dianjurkan juga ya, diam, tidak banyak bicara, karena kalau jatuh pada masalah mafsadat yang lebih besar. Yang berikutnya, al-faidatul khamisah. In qasaman nas fi mas'alatil kalam ila aqsamin katsirah wa naqtasiru ala ashhariha minha. Umat manusia dalam permasalahan kalamullah terbagi menjadi sekian kelompok, dan kita cukupkan dengan kelompok yang paling masyhur, yaitu al-Jahmiyah. Dalam sifatul kalamullah, umat manusia itu berkelompok-kelompok. Yang pertama al-Jahmiyah. Nisbatun lil Jahm ibn Safwan. Jahmiyah adalah nisbat kepada Jahm bin Safwan. Waqad ankaru sifatul kalam. Mereka telah mengingkari sifatul kalam. Waqalu, mereka mengatakan innallaha la yusab bi kalamin wala mutakallim. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan kalam wala mutakallim. Tidak pula disifati sebagai orang yang berbicara atau
tidak disifati sebagai yang berbicara. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifatul kalam, tidak juga dikatakan berbicara, bisa berbicara. Ya. Intashara maqalatul Jahmiyah fi hududil mi'ah ats-tsalitsah bisababi Bishr ibn Ghiyath al-Marisi. Pendapat Jahmiyah tersebut tersebar pada ujung tahun 300 atau pada masa tahun 300-an Hijriah. Dengan sebab seseorang yang bernama Bishr ibn Ghiyath al-Marisi. Wa tabaqatuhu alladhi ajma'al umma ala dhammihim. Dan yang setobakot dengan dia. Yang mana para al-a'immah ajma'al a'immah ala dhammihim. Para ulama sepakat mencela mereka. Wa aktsarum kaffaruhum aw dhallaluhum. Kebanyakan para ulama memvonis dia sebagai kafir atau memvonis dia sebagai mubtadi' bid'ah. Wa sannafa Utsman ibn Sa'id ad-Darimi kitaban radda bi 'ala al-Marisi. Utsman bin Sa'id menulis sebuah kitab yang membantah Bishr al-Marisi. Sammahu naqdu Utsman ibn Sa'id al-kafir al-anid fi maftarahu 'ala Allah min at-tauhid. Namanya apa? Naqdu Utsman al-Marisi. Ya. Man qala'a hadzal kitab bi ilmin wa adlin tabayyana lahu dha'fu hujjati haula'il mu'attilah. Siapa yang mentelaah kitab tersebut dengan ilmu, dengan penuh keadilan, akan nampak bagi dia lemahnya hujjah mereka mu'attilah tersebut. Bal butlanuha, bahkan batilnya hujjah tersebut. Wa anna hadhihi ta'wilat allati tujadu fi kalami katsirin minal mutaakhirin Karrazi wal Ghazali wa Ibnu Aqil wa ghairihim hiya bi'ainiha ta'wilat Bishr. Bahwasannya ta'wilat yang didapati di banyak kalam mutaakhirin seperti kalamnya Ar-Razi Fakhrur Razi wal Ghazali Ghazali wa Ibnu Aqil dan yang selain mereka, hiya bi'ainiha ta'wilat Bishr. Pada hakikatnya itu adalah takwilnya si Bishr al-Marisi. Wa amma istimdadu maqalatut ta'til. Wa amma istimdadu maqalatit ta'til fakana minal yahudi wal musyrikin wa dhullalis sabiin wal falasifah. Adapun sumber maqalatut ta'til adalah berasal dari orang-orang Yahudi, kaum musyrikin dan orang-orang tersesat dari kalangan sabiin dan falasifah. Itu kelompok yang pertama, kelompok Jahmiyah. Orang yang menyimpang dalam sifatul kalam yang pertama apa? Jahmiyah. Apa Jahmiyah pemikirannya? Jahmiyah menolak sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan innallaha laisa bimutakallim. Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Yang kedua al-Kullabiyah, kelompok al-Kullabiyah. Atba' Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab tuwfiya qariban min wafatil Imam Ahmad. Abdullah ibnu Sa'id ibnu Kullab wafat dekat dengan wafatnya Imam Ahmad. Azunnu sana wahid wa arba'in wa mi'atain atau arba'in wa mi'atain, sekitar tahun 241 Hijriah. Wa kana ata bi madhhabin jadid khatirin summiya bi madhhabil Kullabiyah. Dia datang dengan membawa pemikiran yang baru dikenal dengan pemikiran Kullabiyah. Tsumman qarada li annahu tabannahu al-Asy'ari wal Maturidi. Kemudian punahlah mazhab Kullabiyah tersebut. Kenapa? Dikarenakan mazhab Kullabiyah tersebut telah diadopsi oleh Asy'ari dan Maturidi. Li'anal Asy'ari ba'da mantaha min fatratil i'tizal dhahaba yatlubul hadits. Dikarenakan Abul Hasan Al-Asy'ari setelah selesai dari masa-masa Mu'tazilahnya, dia pergi memulai mencari hadis. Fara'a ashaba Ibnu Kullab yatadarasuna ba'dul umur. Sehingga dia melihat sebagian para pengikut ashab Ibnu Kullab, ashab Ibnu Kullab, mereka saling mempelajari sebagian perkara. Fajalasa indahum fa akhadha anhum madhhabahum al-musamma bi madhhabil Asy'ariyah. Sehingga Abul Hasan Asy'ari pun duduk bersama mereka dan mengambil mazhab Asy'ariyah wa huwa madhhabul Kullabiyah bi aktsari masailihi. Ya. Yang mana mazhab Asy'ariyah pada hakikatnya adalah mazhab Kullabiyah pada banyak masalah-masalah yang ada. Wa Kullabiyahum awwalu man ahdatsal qaul bi anna kalamallahi qadim.
Sedangkan kullabiyah adalah orang yang pertama kali, kelompok pertama kali yang menyatakan kalamullah qadim. Awwalu man ahdatsa fil ummah anna al-Qur'an kalamullah makhluqun hum al-Ja'diyah wal al-Jahmiyah al-Mu'tazilah. Kelompok yang pertama kali memunculkan di tengah-tengah umat yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah Al-Qur'an kalamullah adalah makhluk, mereka adalah Ja'diyah, para pengikut Ja'ad ibnu Dirham. Al-Jahmiyah, para pengikut Jahm bin Safwan. Al-Mu'tazilah, para pengikut Wasil ibnu Atha al-Mu'tazili. Jelas. Wa awwalu man ahdatsa anna al-Qur'an huwa kalamullah wa huwa qadim wa huwa bi ma'na nafsi hum kullabiyah atba' Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Orang yang pertama kali mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah kalam yang qadim, wa huwa ma'na nafsi. Al-Qur'an adalah makna nafsi, makna, bukan bisautin wa harfin. Itu makna nafsi. Al-Qur'an adalah makna, bukan suara, bukan huruf. Adalah kullabiyah. Mereka adalah kullabiyah atba Abdullah ibnu Sa'id ibnu Kullab. Wa tabi'a ibnu Kullab ala dzalika al-Asy'ari wa man tabi'ahum ala madhhabihi. Wa sabab anna hadhihi al-mas'alah lima anna al-Asy'ari taraka al-Mu'tazilah wa khala'a madhhabahu wa dhahaba fi Baghdad allati hiya darul khilafah al-Abbasiyah. Sebab hal tersebut, ya, Asy'ari ngikuti Ibnu Kullab. Tatkala Asy'ari siapa? Abul Hasan Asy'ari meninggalkan pemahaman Mu'tazilah. Dia melepaskan pemikiran Mu'tazilahnya. Dia pergi ke Baghdad. Yang mana Baghdad tersebut pada masa itu adalah khilafah Abbasiyah. Yudras fiha fil masajid. Ya. Atau yudaris fiha fil masajid. Dia ngajar di masjid di wilayah Baghdad. Al-Mu'tazilah yudarrisuna wal kullabiyah yudarrisun wal karramiyah. Masing-masing kelompok di zaman Daulah Abbasiyah, Mu'tazilah, kullabiyah, karramiyah ngajar di masjid. Asab kulli madhhabin lahum halqat. Masing-masing kelompok punya majlis. Falahiqa bi halqati atba Abdullah ibni Sa'id ibni Kullab, sehingga Al-Asy'ari tadi mengikuti majlisnya Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Fasami'ahum yatakallamuna fi mas'alatil kalam. Sehingga Asy'ari mendengar mereka berbicara dengan membahas masalah sifatul kalam. Fa'ajaba bi kalamihim. Sehingga dia pun kagum dengan pendapat Ibnu Kullab atau atba' Ibnu Kullab. Fi anna kalamullah jalla wa ala qadim. Bahwasanya kalamullah adalah kalam qadim. Wa annahu ma'na nafsi. Bahwasanya kalamullah ada makna nafsi. Wa annahu yakhtalif bil ibarah, yang cuma ada perbedaan ibarah saja. Fa akhadha kalamahu wa nasarahu wa sara kullabiyan alai huwa Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Yang sehingga Abul Hasan Al-Asy'ari tadi mengambil kalam mereka, membelanya sehingga dia menjadi kullabiyan. Siapa itu Abul Hasan Al-Asy'ari? Wa hakadha yu'addu madhhabul asy'ariyah yu'addu madhhaban kullabiyan. Demikianlah madhab Asy'ariyah dianggap madhab kullabiyah. Difahami? Ringkasnya kalau kita perhatikan di sini, Abul Hasan Asy'ari ketika itu meninggalkan madhab i'tizal. Kesimpulannya, meninggalkan madhab Mu'tazilah. Setelah dia meninggalkan madhab Mu'tazilah, dia mendapati atau berjumpa dengan Asba Ibnu Kullab. Ya. Akhirnya dia mengambil pemikiran yang berikutnya. Pemikiran Ibnu Kullab. Sehingga mayoritas pemikiran Abul Hasan Asy'ari itu pemikiran kullabiyah sebelum dia bertaubat yang berikutnya. Ya. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.